teori yang dipelajari pada semester 1. Kemudian dalam mata kuliah ini saya akan menyampaikan dengan menggunakan proses metode DAY, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah fisika 1 diantaranya yang pertama, mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan risiko pembelajaran. Yang kedua, mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoritis sains rekayasa, dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. Yang ketiga, mampu berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan. Yang keempat, mampu bekerja dalam tim secara multidisiplin dan multibudaya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pada fisika 1 antara lain yang pertama, mata kuliah fisika akan menekankan nilai-nilai norma dan etika akademik dalam penerapan fisika dalam penerapannya pada bidang teknik sipil. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mendemonstrasikan sikap ilmiah, kritis, dan inovatif secara mandiri selama proses perkuliahan. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mengambil keputusan secara tepat dan bisa bekerja secara individual maupun dalam tim. Yang keempat, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan eksperimen terkait mekanika dasar sesuai konsep substantif dan prosedural serta keterampilan proses sains. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang pengukuran hubungannya dengan besaran, satuan, dan konversi satuan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memberi penjelasan tentang besaran vektor dan besaran skala dalam besaran fisika. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memberi penjelasan tentang benda yang bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus beraturan atau dalam hal ini yaitu kinematika, GLP, dan GLBB, serta memberikan contoh untuk keadaan masing-masing. Keempat, mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang konsep Newton 1, 2, dan 3, serta memberi penjelasan dari contoh masing-masing. Kelima, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan materi tentang usaha, hukum energi, dan konservasi energi mekanik serta daya. Keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian pesawat sederhana dan jenis-jenis serta keuntungannya dari pesawat sederhana. Ketujuh, mahasiswa dapat menemukan hubungan antara konsep impuls dan momentum berdasarkan pada hukum Newton tentang gerak dan hukum. Kekelan hukum linier untuk menyelesaikan masalah pada tumbuhan. Kedelapan, mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara konsep teori dan momen tersebut berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegak. Kesembilan, mahasiswa dapat menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik serta dalam menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata kuliah ini ada pun kajian materi yang akan sampaikan selama 1 semester ke depan. Di antaranya yang pertama yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Kedua, besaran skala dan besaran vektor. Ketiga, kinematika GLP dan GLBB. Keempat, hukum Newton 1, 2, dan 3. Kelima, usaha energi dan daya. Keenam, pesawat sederhana. Ketujuh, momentum, impuls, dan tumbukan. Kedelapan, momentum, sudut, dan rotasi benda tegak. Kesembilan, fluida statis dan fluida dinamis. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini dapat membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya, biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, presentasi, UTS, dan UAS. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah fisika 1. Ada pula rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, yaitu proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan media PowerPoint dan menggunakan media LMS yang hal ini yaitu Learning USM yang sudah disediakan oleh pihak kampus untuk mendukung proses pembelajaran dalam perkuliahan.
Materi yang disampaikan dapat bersumber dari textbook. Salah satu referensi yang dapat digunakan adalah buku karangan Paul Tibler tahun 2001 yang berjudul Fisika untuk Sains dan Teknik, penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian media online juga dapat digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal perkuliahan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi interaction adalah dengan case method dan collaborative dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi sebagai media untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Saluran komunikasi yang saya gunakan yaitu menggunakan grup WhatsApp dan aplikasi Zoom atau Google Meet. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Selama asesmen dalam pembelajaran, proses yang saya lakukan adalah dengan menjelaskan beberapa penilaian dari mata kuliah ini terhadap mahasiswa. Yang mana pada penilaian yang akan saya lakukan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Sehingga total dari penilaian yang akan saya lakukan yaitu 100%. Selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Fisika 1 secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya masuk ke perkuliahan kita di pertemuan kedua hari ini, alangkah baiknya teman-teman bisa melakukan presensi lebih dulu di akun mahasiswa masing-masing yang ada di SIMA. Silakan bisa presensi lebih dulu di akun masing-masing. Kalau sudah, sebelum saya mulai, saya akan mengingat review materi yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sekilas tentang pengukuran. Adakah yang tahu tentang pengukuran? Adakah yang tahu apa arti pengukuran? Pengukuran apa? Adakah yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mas. Pengukuran yaitu proses menentukan suatu besaran atau nilai dari suatu objek atau fenomena dengan cara membandingkan terhadap suatu standar atau besaran yang telah ditentukan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Mas. Untuk jawaban dari Mas Farel sudah benar ya, bahwa pengukuran itu merupakan suatu proses untuk membandingkan nilai atau besar pada suatu objek dengan besaran tertentu. Selanjutnya materi yang akan saya bahas di pertemuan kedua kita kali ini berjudul tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Yang mana dalam besaran fisika ini kita bagi menjadi ada dua jenis besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang ditentukan terlebih dahulu dan sudah dinyatakan dalam satuan sistem internasional atau SI. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian berdasarkan arah untuk besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada disebut dengan besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor itu sendiri itu adalah besaran yang selain dia dipengaruhi oleh nilai, dia juga dipengaruhi oleh arah. Sedangkan untuk besaran skalar itu adalah hanya besaran yang dipengaruhi oleh nilai saja, tapi tanpa dipengaruhi oleh arah. Gitu ya. Selanjutnya dalam besaran pokok itu sendiri ada 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan dalam satuan SI yang sudah kita ketahui ya. Di sini ada massa, kemudian ada panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas. Nah, dari masing-masing besaran pokok itu kita pasti sudah mengetahui bahwa dari masing-masing besaran tadi memiliki satuan masing-masing. Yang mana untuk satuan massa diberikan satuan yaitu kilogram, kemudian panjang dengan satuan meter, waktu dengan satuan sekon atau detik, kemudian ada arus listrik, satuannya adalah ampere,
suhu adalah satuannya adalah Kelvin, kemudian jumlah zat itu diberi satuan yaitu mol, dan intensitas cahaya yaitu dengan satuan kandela. Selanjutnya adalah sistem matriks dalam SI. Nah, dalam sistem matriks dalam SI ini berhubungan dengan bilangan berpangkat pada suatu besaran. Jadi semakin suatu pangkat besaran yang kita punya nilainya adalah semakin besar. Misalnya pangkat adalah 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 3, maka hasil yang didapat itu adalah berbeda. Yang mana nanti ketika dia berpangkatnya positif, maka nilainya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai puluhan dengan berpangkat yang negatif. Hal ini digunakan untuk dalam perhitungan ketika kita setelah melakukan suatu pengumpulan terhadap suatu objek. Selanjutnya adalah mengenai definisi tentang besaran pokok. Nah, definisi dari besaran pokok di sini ada panjang, yaitu didefinisikan 1 meter itu merupakan panjang lintasan di dalam suatu ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu yaitu 1/300/792/438 sekon. Selanjutnya massa merupakan suatu satuan yang platinum iridium setinggi dengan 1/339 mm atau dengan diameter 39 mm. Waktu sekon yaitu 1 sekon diidentifikasikan sebagai periode getar yang diperoleh dari radiasi yang dipancarkan oleh suatu atom cesium-33. Selanjutnya ada beberapa contoh dari besaran turunan, antara lain ada percepatan, dan gaya. Nah, contoh-contoh besaran turunan ini kita peroleh dari menurunkan besaran pokok terhadap besaran turunan. Semisal, besaran pokok dari suatu panjang adalah meter. Ketika kita ingin menentukan suatu besaran turunan dari suatu luas, maka kita menurunkan besaran panjang tersebut untuk luas, sehingga yang kita peroleh itu adalah meter persegi. Begitu pula dengan volume. Kalau volume itu adalah perhitungan dari panjang kali lebar kali tinggi, maka nanti nilai besaran turunan yang akan kita peroleh nanti itu adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Selanjutnya adalah dimensi. Dimensi merupakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Di sini untuk besaran pokok yang memiliki suatu nilai dimensi ada 3. Yang pertama ada massa, panjang, dan waktu. Untuk dimensi massa sendiri dituliskan atau diberikan simbol dimensi yaitu dengan huruf M besar. Sedangkan untuk panjang diberikan simbol dimensi L besar, dan untuk waktu diberikan simbol dengan dimensi T besar. Selanjutnya adalah analisa dimensi. Analisa dimensi ini merupakan suatu besaran yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Contoh yang perlu saya berikan yaitu di sini diberikan contoh suatu ayunan matematis yang mana dengan rumus yaitu T sama dengan 2pi akar L per G, di mana dimensi periode itu adalah T besar, sedangkan dimensi untuk panjang tali yaitu L besar, dan dimensi percepatan gravitasi adalah L T pangkat min 2. Sedangkan T merupakan suatu satuan yang tidak memiliki dimensi atau tak terdimensi. Selanjutnya adalah aturan angka penting. Nah, di sini ada beberapa angka penting yang perlu kita ketahui. Ada beberapa aturannya. Yang pertama yaitu semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh yaitu 1,005, yang mana dia disebut dengan bilangan angka penting karena angka 0-nya dia tidak berada di belakang koma, ya. Jadi dia termasuk bilangan angka penting. Yang ketiga, angka 0 di belakang koma yang dinyatakan desimal bukanlah angka penting. Contoh di situ ada 0,0045. Selanjutnya adalah semua angka 0 pada deretan akhir angka-angka di belakang koma desimal termasuk angka penting. Contohnya yaitu 0,004500. Jadi angka 0 sebelum koma
itu tidak dianggap. Tetapi angka 0 setelah angka 0 atau angka bilangan biasa yaitu 45, nolnya termasuk dihitung. Selanjutnya adalah dalam notasi ilmiah, semua angka 0 sebelum order termasuk bilangan angka penting. Contohnya yaitu 2,60 kali 10 pangkat 4. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari nilai 2,60 kali 10 pangkat 4 dia memiliki yaitu sebesar 3 angka penting. Selanjutnya adalah operasi angka penting untuk aturan perkalian dan pembagian. Untuk hasil operasi hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka paling sedikit yang dimiliki oleh angka-angka yang dikalikan atau dibagikan. Contoh 5,5 kali 6,35. Nah, dari contoh tersebut kita dapat membedah bahwa 5,5 memiliki 2 angka penting, sedangkan 6,35 memiliki 3 angka penting. Berdasarkan aturan penulisan angka penting untuk perkalian pembagian, kita ambil banyaknya angka penting yang paling sedikit, yaitu diambil 2 angka penting, sehingga hasil dari 5,5 kali 6,35 adalah 35 atau 2 angka penting. Selanjutnya adalah pengukuran. Di dalam pengukuran ini ada beberapa jenis pengukuran, ada pengukuran tajam, pengukuran massa, pengukuran waktu, dan pengukuran suhu. Di sini saya mulai dari pengukuran panjang. Dalam pengukuran panjang, beberapa alat yang dapat kita gunakan atau alat ukur yang dapat kita gunakan antara lain yang pertama ada mistar atau penggaris, yang kedua adalah jangka sorong, yang ketiga adalah mikrometer skrup. Nah, dari 3 jenis alat ukur panjang ini, yang lebih teliti dalam hasil pengukuran yang mana? Ada yang tahu? Yang paling lebih teliti dengan menggunakan apa? Antara mistar dengan jangka sorong, lebih teliti yang mana? Jangka sorong, betul. Karena jangka sorong memiliki ketelitian yaitu 0,01 mm. Sedangkan untuk mistar atau penggaris memiliki ketelitian yaitu 0,5 mm. Nah, berikut untuk alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Nah, dari jangka sorong sendiri itu terdiri dari 2 skala, yaitu skala bagian atas dan skala bagian bawah. Untuk skala utama itu berada di garis bagian atas yang memiliki skala besar. Sedangkan untuk skala Möbius itu adalah skala terkecil dengan satuan milimeter. Namun kalau untuk skala utamanya itu nanti dalam satuan senti. Sehingga nanti dalam perhitungan dari suatu pengumpulan suatu objek harus dijadikan satu menjadi satuan yang sama. Kalau misalkan kita mau menyatakan dalam satuan senti, berarti antara skala utama dan skala Möbius juga harus dalam satuan senti. Selanjutnya ini adalah gambaran dari jangka sorong, baik itu skala utama maupun skala Möbius. Nah, selanjutnya adalah contoh dari pengukuran jangka sorong. Nah, dari gambar kita dapatkan bahwa skala utama yang kita peroleh yaitu ada di angka berapa di situ? 4,7 yang searah atau sejajar dengan angka 0. Nah, selanjutnya untuk skala Möbiusnya yang sejajar dengan skala atas bawah ada angka berapa di situ? Angka 4. Karena dia memiliki skala nulisnya sebesar 4, maka harus kita kalikan dengan skala terkecilnya terlebih dahulu. Yaitu tadi berapa? 0,01 cm, ya. Sehingga skala nulis yang kita peroleh yaitu berapa tadi? 0,04 cm dan skala utamanya adalah 4,7 cm. Sehingga dari hasil pengukuran suatu objek menggunakan jangka sorong tersebut akan diperoleh nilai 4,74 cm. Selanjutnya ada pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di dalam mikrometer skrup ini terdiri dari 2 jenis skala. Kalau tadi jangka sorong itu memiliki skala utama dan Möbius, tetapi pada mikrometer skrup ini terdiri dari 2 skala, yaitu skala utama dan skala putar. Untuk skala utama sendiri di situ adalah yang sejajar dengan garis angka 0. Itu disebut dengan angka skala utama. Sedangkan skala putar itu adalah yang diputar searah atau segaris dengan dari skala utama. Jadi di situ untuk ketelitian mikrometer
putar pada bagian skala putarnya. Itu ya. Jadi ketika nanti kita mendapatkan suatu nilai dari skala putar, nanti tinggal kita kalikan dengan 0,01 mm. Nah, berikut contoh dari skala pembacaan skala dengan menggunakan micrometer scroll. Di situ kita perhatikan bahwa pada skala utama kita diberikan hasil, yaitu setelah kita melakukan pembacaan skala pada micrometer scroll diperoleh nilai, yaitu di situ tertulis angka 2 atau terbaca angka 2. Nah, dari angka 2 tadi itu kita satuannya adalah milimeter. Selanjutnya pada skala putar, di situ kita peroleh angka 43. Karena dia merupakan skala putar, maka harus kita kalikan dengan skala putar terkecil, yaitu 0,01 mm terlebih dahulu. Sehingga skala putar yang kita peroleh pada nilai skalanya itu diperoleh nilai 0,43 mm. Jadi hasil total dari pembacaan pengukuran skala pada micrometer scroll diperoleh yaitu 2 ditambah 0,43 akan diperoleh hasil 2,43 mm. Selanjutnya adalah pengukuran menggunakan pengukuran massa dengan menggunakan neraca lengan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mengetahui bahwa ketika melakukan pengukuran massa itu pasti kita menggunakan suatu alat ukur, bisa dalam bentuk timbangan, kemudian neraca pegas, kemudian neraca lengan, neraca ohos atau sebagainya. Yang mana dari satuan massa tadi dalam satuan SI kita harus dengan menggunakan satuan kilogram. Selanjutnya adalah pengukuran terhadap alat ukur waktu. Nah, dalam pengukuran alat ukur waktu ini kita dapat menggunakan, yaitu yang pertama bisa menggunakan stopwatch dan menggunakan jam tangan. Nah, apabila kita membutuhkan pengukuran dengan nilai yang sangat-sangat kecil, kita bisa menggunakan stopwatch ketika akan mengukur suatu waktu dengan menggunakan alat ukur. Namun kalau untuk jam itu biasanya pasti akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada waktu dalam satuan jam, menit, dan detik. Tetapi untuk stopwatch sendiri itu bisa sampai sepersekian detik untuk perhitungan dalam menggunakan stopwatch. Nah, selanjutnya adalah ketelitian dan akurasi. Nah, apa beda dari ketelitian dan akurasi? Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa ketelitian itu atau sering disebut dengan presisi itu menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran. Sedangkan ketepatan atau akurasi itu menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Jadi dua hal ini itu adalah saling berhubungan, namun dengan definisi yang berbeda. Nah, sekian dari materi saya. Adakah yang ditanya? Kok tidak sudah paham semua? Kalau gitu saya yang ngasih kuis ya, masih pertanyaan. Dari materi awal yang saya sampaikan tadi ada beberapa pengertian dari definisi dari pengukuran, alat ukur, kemudian besaran dan satuan. Nah, tadi sudah saya berikan contoh dari besaran turunan. Nah, tadi di dalam besaran turunan ada kecepatan, percepatan, dan daya. Nah, sekarang saya akan bertanya, berikanlah contoh besaran turunan selain yang sudah saya jelaskan tadi. Adakah yang bisa menjawab? Ya Mas, silakan. Untuk besaran turunan sendiri, selain yang tadi disebutkan itu ada luas, kemudian volume, kemudian kecepatan, daya, tekanan, usaha, dan masa jenis, kemudian daya. Oke, terima kasih Mas Andika. Untuk jawaban dari Mas Andika sendiri sudah benar ya, bahwa selain dari besaran turunan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa besaran turunan yang lain yang dapat kita peroleh dengan menurunkan dari besaran pokok tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, sebutkan contoh dari besaran skala. Adakah yang bisa menjawab? Kalau tadi kan besaran skala saya menjelaskan bahwa besaran yang hanya memiliki nilai. Adakah yang tahu ini? Contohnya, ya Mas, silakan. Untuk contoh besaran skala yaitu massa, waktu, suhu,
jarak, volume, energi, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Nazmi. Untuk jawaban dari Mas Nazmi sudah benar ya, bahwa besaran skala yang disampaikan tadi oleh Mas Nazmi sudah merujuk pada contoh, yaitu besaran skala yang mana besaran skala tadi tidak dipengaruhi oleh suatu alat, namun hanya dipengaruhi dari nilai saja. Nah, selanjutnya untuk mengulas kembali materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan teman sebangkunya. Ya, nanti waktu 2 menit cukup ya untuk menjawab 3 pertanyaan soal A, B, C. Dan untuk menentukan suatu besaran angka penting, monggo 2 menit nanti bisa didiskusikan dengan teman sebangkunya. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah selesai untuk berdiskusi? Sudah? Oke. Kalau begitu saya akan bertanya untuk soal nomor A, poin A. Tentukan besaran dari banyaknya angka penting dari hasil pada soal nomor A. Di situ diberikan soal yaitu 0,000036. Ada berapa banyak angka penting dan apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, monggo Mas. Menjawab poin A itu memiliki 2 angka penting karena 0 yang di belakang koma itu bukanlah termasuk angka penting. Jadi yang pentingnya hanya 36 saja. Baik, terima kasih Mas Rehan. Untuk jawaban dari Mas Rehan untuk soal di poin A sudah benar ya, bahwa banyaknya angka penting dari soal di poin A yaitu 2 angka penting karena angka sebelum di sebelah kiri atau maksudnya sebelum angka koma itu dia dianggap tidak angka penting atau bukan angka penting. Selanjutnya kita masuk ke soal yang poin B. Di situ diberikan soal yaitu 0,00405000. Tentukan banyaknya angka penting dan apa alasannya. Ada yang bisa menjawab? Iya, monggo Mas. Izin menjawab yang B, jadinya ada 4 angka penting. Alasannya karena semua angka 0 pada deretan akhir angka-angka di belakang koma desimal termasuk angka penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas sudah menjawab untuk soal poin B. Ya, betul. Untuk jawaban dari Mas sudah benar ya. Begitu juga dengan alasan yang disampaikan untuk soal pada poin B. Oke ya, untuk perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti bisa kita buat suatu kelompok diskusi ya, satu kelompok mungkin 3 atau 4 orang. Nanti silakan bisa membuat nakalan, kemudian nanti dipresentasikan ke depan untuk masing-masing kelompok. Nanti untuk materinya itu nanti berkaitan dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir ini. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian untuk pertemuan kita pagi hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam bentuk karya PDDD UKT-PT Serdus tahun 2025 gelombang 1. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.